kita kaget. Kadang-kadang Allah juga mengagetkan kita kok. Pertolongan yang seperti apa yang Allah berikan, nyatakan kepada kita dan kepada siapa? Kita manusia. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat dari bagian yang pertama. Allah menurut kitab Kejadian dari kisahnya yang disampaikan oleh Pendeta Stira. Tadi kan Bu Eni bilang Alkitab itu ada mekanik, ada organik ya. Nah ini kita bagian organik ya nih, organis. Jadi mau mencoba memaknai, belajar tentang siapa Allah dari kesaksian kitab Kejadian. Yang pertama kita tahu dalam kitab Kejadian disaksikan bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Allah yang menciptakan. Menciptakan apa? Ya udah dicontekan ya. Menciptakan dunia ini, semesta ini. Dari kekacauan menjadi keteraturan. Allah menciptakan juga manusia. Manusia dihadirkan oleh Allah sebagai caretaker, sebagai penata layanan ciptaan Allah. Dan Allah juga menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan menghadirkan seorang penolong yang sepadan baginya. Itu dari kisah Kejadian terkait dengan penciptaan. Kemudian bagaimana dengan kisah manusia zaman dulu? Apa yang bisa kita pelajari tentang Allah di sini? Kita tahu bahwa kisah manusia zaman dahulu itu disaksikan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sudah diciptakan dengan baik, sungguh amat baik itu yang segambar dengan dan rupa Allah itu jatuh di dalam dosa dan mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya rusak, hancur, putus. Namun demikian Allah menyatakan anugerahnya, Allah menyatakan pertolongannya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Kita lihat satu-satu, mulai dari Adam dan Hawa. Ketika Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan Allah? Allah mencari, Allah memanggil, Allah berdialog, Allah berkomunikasi dengan mereka di Taman Eden. Apakah hanya itu lalu sudah karena dia bersalah lalu tidak ada tindakan lainnya? Ada, kita tahu Allah tetap menghukum. Dosa, kesalahan tetap ada ganjarannya, yaitu hukuman. Diberikan hukuman. Hukumannya diusir dari Taman Eden. Tapi saya tuh tertarik dengan ayat 21. Dikatakan situ bahwa sekalipun Allah menghukum mereka, tapi Allah membuatkan baju, pakaian buat mereka. Karena mereka bersembunyi dan merasa malu kan? Waktu itu kalau kita baca di Kejadian, Allah membuat pakaian. Wow, jarang-jarang kan ada kesaksian bahwa Allah membuat pakaian. Tapi ini Allah membuat pakaian bagi mereka. Jadi sebelum mereka keluar dari Taman Eden, dibuatkan dulu pakaian. Kemudian kalau kita lihat dari peristiwa Kain dan Habel, dikatakan bahwa Kain dan Kain jatuh ke dalam dosa. Dia membunuh Habel. Lalu bagaimana, apa yang dilakukan oleh Allah? Udah jatuh dalam dosa, udah bersalah, sudah begitu saja, dibiarkan begitu saja. Tidak, Allah memanggil. Allah memanggil. Allah menghukumnya. Ya, katakan dia sebagai pelarian. Tetapi menarik lagi bahwa Allah itu bukan hanya menghukum dia sebagai pelarian, tapi dikatakan di situ Allah tetap mau menjaga nyawa Kain. Menjaga. Allah menjaga. Sekalipun dia sudah berdosa, tapi Allah memberikan hukuman, tapi Allah mau menjaga Kain dengan memberikan kesempatan dia untuk tidak dibunuh. Kalau kita baca dalam Kejadian 4 ayat 15. Peristiwa Batranu, Tuhan memilih Nuh, Tuhan menghukum orang yang ada pada zaman Nuh itu, menghukum dengan air bah. Namun ia menyelamatkan keluarga Nuh
dan semua yang bersamanya di dalam bahtera. Peristiwa Menara Babel dikatakan di situ ketika mereka mulai melakukan dianggap sebagai sesuatu yang ini sudah tidak baik, ini sudah tidak benar. Lalu yang Allah lakukan apa? Allah turun, Allah melihat, Allah turun untuk melihat. Jadi dia tidak hanya mungkin kalau ada gosip itu mendengarkan aja ya, isu-isu atau rumor-rumor, tapi dia mau cek and recheck secara langsung. Dia turun dan dia melihat. Dia melihat, kemudian apa yang dilakukan Allah terhadap mereka pada saat itu? Yaitu Allah menghukum mereka. Karena yang mempersatukan mereka adalah bahasa, lalu Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka terserahkan ke seluruh bumi. Dan dia dalam upaya menghukum mereka, Allah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup. Tidak langsung dibinasakan pada waktu seperti pada zaman Nabi Nuh. Yang poin yang ketiga, tadi poin kedua Pendeta Novita ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya, Pendeta Novita. Yang ketiga ini Pendeta Novita juga, yaitu apa yang bisa kita pelajari dari kisah sejarah keluarga yang dipilih. Dari sini kita bisa belajar dan melihat bahwa Allah menghukum, ya. Allah memberikan jalan keluar, yaitu dengan memberikan anugerahnya rencana keselamatan bagi dunia, bagi manusia. Dengan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, dimulai dengan pemilihan atas diri, pemilihan, pemanggilan, dan pengutusan Abraham. Kemudian Ishak, Yakub, dan kemudian seterusnya kita lihat Yahudi. Ini yang dijelaskan. Saya mengutip ini semua dari catatan slide-nya Pendeta Novita. Ini hanya untuk mereview kita, untuk ingat kembali. Jadi Allah memilih, Allah memanggil, Allah mengutus Abraham agar semua bangsa mendapat berkat itu. Supaya semua bangsa mendapat berkat. Mendapat keselamatan. Pemilihan tersebut kita tahu bukan sebagai hak manusia, sebagai hak Abraham karena Abraham lebih baik, tapi lebih kepada inisiatif anugerah daripada Allah sendiri. Nah, ini 3 poin yang saya mencoba bantu untuk share karena kalau disuruh baca semua pasti pada nggak tahu pada mau nggak. Tadi sudah ngomong sama pengurus, jangan Bu, nanti udah habis waktunya kalau disuruh baca semua slide dari bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Waktunya habis. Baik, kita sekarang sharing pertama. Namanya pendalaman iman, maka kita mau belajar iman kita sendiri tentang Allah, iman kita kepada Allah. Bagaimana iman kita, dinamika iman kita kepada Allah. Allah yang seperti apa? Yaitu Allah yang mencipta. Pertanyaan yang pertama adalah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasakan hidup Bapak Ibu itu kacau, berantakan, rusak, hancur? Pernahkah Bapak Ibu merasakan, mengalami hidup yang seperti ini? Kacau. Dan kita tidak bisa keluar dari kekacauan itu. Mungkin bisa sharing, silakan. Sharing, silakan. Mungkin langsung aja ya Pak Ayub. Ya, jadi bagaimana ketika kita mengalami kekacauan hidup, kerusakan hidup, kehancuran hidup, namun di situ kita mengalami Allah yang mencipta dari kekacauan, dari keteraturan ini, dia hadir menolong kita dalam tanda kutip mencipta, membuat kita menjadi akhirnya lebih baik, menjadi lebih teratur. Baik, terima kasih waktunya. Apakah kita pernah mengalami hidup kacau? Ya. Kalau pengalaman saya pribadi, lahir memang dari keluarga yang boleh dikatakan dari kecil, dari Kristen, dari bayi ya. Tapi secara kehidupannya boleh dibilang agak sedikit, bukan sedikit ya, mungkin kacau juga. Dalam artian dalam perjalanan hidupnya, dari ya sekolah umumnya yang ditempuh. Tapi semua itu, kekacauan itu, berantakan itu,
dibilang rusak ya, tapi itu tetap dalam tuntunan kasih Tuhan. Karena bagaimanapun juga akhirnya melangkahnya ada jalurnya gitu. Memang kelihatannya sudah tidak ada jalan lagi, mulai kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai waktu bekerja pun juga begitu. Sampai sekarang kondisinya seperti itu, tapi tetap kita imani sebagai seorang Ayub, tetap kita jalankan. Karena itu bukan suatu kebetulan, dan nama saya sendiri Ayub itu bukan suatu nama kebetulan. Memang ya itu tadi dinamakan namanya Ayub, yang mungkin ejaan lama itu Ajub tulisannya ya. Tapi itu Ayub sebetulnya maksud orang tua saya. Nah, seperti itulah kekacauan itu, tapi tetap Tuhan itu campur tangan sampai berkeluarga, sampai ngalamin juga pasang surut, kehancuran juga lewat, berantakan, tapi semuanya toh itu karena campur tangan Tuhan, jadi tetap aja fine-fine aja gitu kalau kita selalu bersyukur. Itu yang bisa saya sharing. Terima kasih Pak Ayub. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau sharing bahwa kita pernah mengalami kehidupan atau kenyataan. Ya silakan, Yuli. Yuli mau sharing tentang kacau berantakan dan mungkin hancur tuh waktu mama nggak ada. Hidup kita yang komplit, aman, mama nggak pernah sakit, terus tiba-tiba mama kena cancer, dan cancernya tuh bukan yang baik, tapi ganas dan langsung stadium 4, bahkan cepet gitu. Kita yang 5 bersaudara yang nggak pernah mikir gitu bakal mama yang tiba-tiba sehat, nggak pernah sakit, sakit cuma pusing, nggak pernah sakit berat, tiba-tiba harus ngalamin gitu, dan itu satu pukulan sebenarnya buat kita gitu. Dan proses pengobatan mama, terus sampai akhirnya mama nggak ada, itu buat Yuli pribadi benar-benar satu titik terendah sih yang selama ini pernah Yuli alamin gitu. Selama ini setiap kejadian apapun gitu pasti merasa aman gitu, nggak pernah sampai titik serendah itu sih, kehilangan mama dengan satu proses yang cepat dan akhirnya buat Yuli sadar gitu kalau hidup ini nggak bisa main-main gitu, hidup ini cuma sebentar gitu. Apa yang kita lakukan itu akan akhirnya cuma jadi satu tubuh yang akhirnya kembali sama Tuhan dan nggak bawa apa-apa gitu. Jadi waktu mama nggak ada, Yuli lihat mama cuma tidur dan nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa, tapi masih bersyukur gitu. Mama bisa diproses Tuhan. Sebelum mama nggak ada, mama ngalamin sakit dan ada proses yang mama alamin gitu. Mama bisa kenal Tuhan lebih lagi, mama bisa punya waktu sama-sama kita juga masih bisa kumpul sama mama, terus masih bisa doain mama, masih bisa sharing sama mama gitu. Di waktu-waktu itu ada kita ngerasain gitu Tuhan tuh hadir juga gitu. Dari waktu kita cari Tuhan, Tuhan selalu jawab gitu lewat renungan di TV, khotbah itu kita sekeluarga merasakan juga gitu lewat pertolongan dari mama, didoakan proses-prosesnya. Tapi waktu mama nggak ada itu ada waktu di mana Yuli sempat sampai 3 bulan itu nggak bisa tidur gitu. Jadi sampai 40 hari itu sempat ngerasa kayak nggak ada Tuhan gitu. Mau marah sama Tuhan, tapi nggak bisa marah gitu, karena kita bukan
kita nggak bisa apa-apa gitu, kita nggak punya kuasa apa-apa buat marah sama Tuhan dan nggak bisa protes juga gitu, karena kematian itu hak mutlaknya Tuhan gitu. Kita ngerti, Yuli juga ngerti gitu, tapi ada satu sisi yang mungkin nggak nggak bisa terhindarkan dan itu jadi tawar gitu. Yuli merasa jauh dari Tuhan dan akhirnya diem gitu, kayak kita marah sama orang tua ya udah nggak ngomong, diem aja gitu. Doa juga cuma sebatas doa gitu sampai beberapa saat gitu. Ada proses tertentu sampai akhirnya Tuhan kasih mimpi gitu di 100 hari mama. Mama tuh pamit gitu. Jadi ada satu mama ikut barisan kayak imigrasi gitu dan sampai mama tuh akhirnya keluar dari barisan imigrasi. Sejak saat itu Yuli nggak pernah mimpiin mama dan baru berasa lega gitu. Mama sempat lambain tangan dan akhirnya ada proses setelah itu gitu. Yuli bisa terima mama dan belajar lagi untuk lebih dekat sama Tuhan, menerima semua yang Tuhan kasih dalam proses itu dan akhirnya nyadarin juga gitu, bersyukur bahwa waktu mama nggak ada itu nggak langsung nggak ada. Waktu Tuhan panggil mama nggak langsung Tuhan panggil dalam keadaan sehat, tapi ada proses walaupun sakit gitu, tapi ada waktu kita sama-sama mama, kita bisa menunjukkan gitu kalau kita berbakti sama mama, proses pengobatan yang nggak murah gitu, perjalanan waktu juga yang akhirnya kita korbanin buat nemenin mama, itu akhirnya bikin Yuli merasa gitu kalau Tuhan tuh punya rencana gitu, nggak cuma kasih yang nggak baik, nggak cuma kasih yang nggak enak gitu, tapi ada proses Tuhan yang memang Tuhan juga kasih di balik hal itu. Terima kasih Bu Yuli. Bahwa mungkin kita pernah mengalami sama seperti rekan kita Yuli atau rekan Ayub. Bahwa atas peristiwa tertentu dalam hidup kita membuat kita benar-benar kacau. Gelap kalau orang bilang saat ini ya, anak muda bilang gelap. Gak tahu mau lakukan apa, gak tahu juga mau ngapain. Bahkan mau berbicara, mau berteriak, mau mencari Tuhan pun gak tahu. Gak bisa menemukannya. Tetapi kita belajar bagaimana dikatakan bahwa Allah yang menciptakan dari kekacauan itu menjadi keteraturan, tanda kutip kita mau tarik dalam hidup kita bahwa Allah pun bisa melakukan hal yang sama untuk kita. Yaitu dia menolong kita dalam tanda kutip menciptakan dari yang kacau, hidup kita yang kacau, yang berantakan ini, lalu kemudian menjadi kalau di dalam Kejadian 1 ayat 31, akhirnya menjadi apa? Dari yang kacau lalu menjadi sungguh amat baik. Tapi memang itu butuh proses, seperti tadi. Namun kita percaya bahwa di dalam perjalanan itu, Tuhan ada, Tuhan bekerja untuk menolong kita. Satu lagi, kalau ada, silakan. Ryan. Saya baru sudah sejak COVID sudah pernah ikut PA, paling online aja. Tapi pengalaman begitu banyak. Tapi yang saya utarakan di sini sharing bahwa saya tidak ingin menceritakan tentang agak ke depan. Halo. Diarahkan ke mulut. Saya tidak ingin ceritakan proses istri saya meninggal, tidak lagi, karena semua sudah selesai. Apapun yang dialami ya memang sudah takdir dan jalan Tuhan. Tapi yang ingin saya sharing di sini adalah kacauan yang saya terima dan kehilangan seorang kekasih, seorang istri, dan saya tidak punya anak. Kacau jelas. Saya harus mengatur, mengurus segala sesuatu dengan kesendirian. Dan itu memang ini lebih berat ya, karena kita kehilangan orang
yang kita sayangi lama beberapa tahun. Tapi bukan itu yang saya ingin ketengahkan, bahwa saya belajar untuk bangkit keluar dari kekacauan ini. Jelas, saya nggak bisa ceritakan gimana kekacauan tersebut. Nggak biasa ngurus rumah, aku harus ngurus rumah. Nggak harus taman, harus ngurus taman. Dan sebagainya. Tapi memang boleh katakan dengan jalannya waktu, saya semakin hari semakin kuat. Tapi tetap saya tidak pernah meninggalkan komitmen saya untuk ya ikhlas, jelas saya lepaskan isi saya. Walaupun dalam kesedihan mendalam antara 1 bulan sampai dengan bulan ke-4, bulan ke-5. Tapi tetap saya tidak mau kalah dengan kesedihan saya itu sendiri. Saya harus bangkit dan harus bisa mandiri dan juga harus bisa sendiri berdikari. Karena memang kebetulan juga banyak urusan harus saya lalui. Karena juga ya rumah sana, rumah sini dan sebagainya. Jadi to be alone. Tapi memang Tuhan itu baik. Dengan berbagai kekacauan saya, berbagai kekurangan saya, ada aja tangan-tangan yang mengadakan tangan untuk membantu saya. Dari mulai surat, keterangan ahli waris, dokumentasi, perbankan, aset dan sebagainya. Semua sudah selesai dengan damai, nggak ada masalah. Tapi di samping itu bukan itu hanya masalah materi kalau buat saya. Itu pun juga sifatnya hanya sementara di dunia ini. Tapi yang saya alami adalah Tuhan itu begitu baik, selalu menjaga saya. Dan kalau boleh saya cerita di sini, hampir setiap malam saya mendengar radio Berita Kasih. Saya hampir ikuti selalu berbagai khotbah, ceramah dan sebagainya. Walaupun saya tidak ke gereja pada hari-hari biasa, karena kan saya tidak aktif lagi. Kecuali hari Minggu saya sempatkan datang ke gereja kalau memang saya lagi ada di Jakarta. Tapi maksud saya di sini ingin saya katakan bahwa kekacauan itu perlahan tapi pasti berangsur-angsur memudar dan menghilang. Dan saya kira saya semakin mulai menguat kembali. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sejak pada waktu saya mengalami juga mirip mungkin seperti yang diceritakan Ibu Yuli, itu terjadi pada waktu menaikkan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bermimpi istri saya sama sekali sejak dia wafat, Bu. Tidak pernah. Tapi waktu kenaikan Tuhan Yesus hari Minggu, malamnya dia ada di samping saya. Dia pegang tangan saya. Dia cerita, dia bercanda segala macam. Itu adalah pengalaman indah yang saya alami selama saya ditinggal dia. Sejak itu saya harus bangkit dan harus siap dan harus bisa mandiri. Dan itu adalah hari yang terindah pada besok pagi saya kerja di hari Senin. Tapi hari Selasa dia datang lagi. Saya kayak mimpi dengan ghost, kalau seperti itu, kalau seperti film-film Chinese kan juga begitu. Tapi bukan ghost, benar. Tapi saya nggak bisa buka mata saya. Tidak bisa. Dan saat itu saya lihat juga dia lagi berbaris. Di kalangan oleh para wanita berbaju yang pink semua rapi. Saya pikir, saya juga lihat dia, saya menunggu aja. Di tengah-tengahnya ada satu orang, ya berjubah putih lah. Saya nggak tahu siapa itu. Tapi saya pikir, saya udah mau makan, saya tungguin kok belum kelar-kelar. Tapi dia bilang, udah tinggal aja. Dia begini terus sama saya. Itu ya bukan ngarang, tapi itu kejadian yang saya alami lama sampai sekarang ini. Dan perlahan setelah itu saya mulai, ya tadi saya bilang, saya harus belajar sendiri, mandiri, bangkit, dan semangat dalam Tuhan. Dan Tuhan terus terang jujur nggak pernah meninggalkan saya. Saya tahu. Nggak pernah juga lupakan saya. Saya ingat. Boleh katakan ya asalnya kalau bisa sampai 5 waktu sehari lah. Jadi boleh katakan saya sudah mulai pulih dan juga mulai bisa berdiri lagi dan juga saya bisa selesaikan semua pekerjaan saya yang tertunda selama istri saya sakit saya urus dan saya boleh katakan ya
menjadi sendiri lagi. Saya harus menjalani sendiri dan harus bisa mandiri dan harus berdikari dan nggak bisa cari orang lain selain Tuhan. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Brian. Pengalaman kehilangan orang yang dikasihi acap kali membuat kita hancur, membuat hidup kita berantakan, kacau, dan itu membutuhkan proses yang panjang untuk sampai pada akhirnya menjadi baik, bahkan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kita bisa saja di dalam pergumulan iman kita bisa saja menolak Tuhan, bisa saja terjadi. Kita marah sama Tuhan, kita kesal sama Tuhan, kita nggak mau berbicara, atau mungkin memang kita nggak bisa berbicara lagi sama Tuhan di dalam doa. Biasa berdoa, tapi kemudian kita malah nggak bisa nyusun doa, kata-katanya nggak bisa. Mau berdoa aja udah nggak bisa, rasanya nggak sanggup. Bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam proses ini kita melihat dari kesaksian rekan-rekan kita, dan mungkin banyak juga yang pernah mengalami proses kehilangan orang yang dikasihi, mungkin mirip-mirip juga, yaitu bahwa Tuhan yang menciptakan itu, dia membawa kita keluar dari kekacauan, menolong kita keluar dari kekacauan, mengatasi kekacauan itu, dan iman kita perlahan-lahan kembali bertumbuh lagi dan bertumbuh. Dan kita tahu kita dalam keadaan yang baik. Rekan-rekan, selanjutnya sharing yang kedua adalah Allah yang memberi mandat manusia, yaitu menjadi caretaker, menjadi penata layan ciptaan-ciptaan Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita adalah apakah kita sudah melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Allah berikan itu bagi kita terhadap semesta kita, terhadap lingkungan kita. Atau kita mengalami kesulitan untuk melakukannya. Atau itu kayaknya bukan tugas kita deh. Itu tugasnya pasukan Go Green misalnya ya. Atau bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dan kalau kita mengalami kesulitan, apakah kita juga merasakan kehadiran Allah menolong kita? Atau mengingatkan kita? Bisa saja kan kita cuek nih dengan tanggung jawab itu, lalu Tuhan mengingatkan, datang menolong kita, mengingatkan kita kembali tentang tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi caretaker, penata layan ciptaan-ciptaannya. Monggo silakan kalau ada yang mau sharing. Biasa Pak Sinki, kalau nggak ada yang relawan jadinya paksawan. Ini Bu Jenny nggak ada ya, kalau Bu Jenny ada jadi bisa tahu pergumulannya. Oh, Bu Natali. Tapi saya saya belajar untuk memilah-milah sampah di rumah. Ya, jadi kalau sampah yang misalnya basah gitu kan, saya pilah-pilahin, yang plastik gitu sama yang kertas gitu saya. Nah itu kalau buat cucu-cucu saya udah ngerti, tapi anak-anak saya malah nggak ngerti. Ya, jadi justru kalau yang negor tuh malah cucu saya, salah di sini loh sampahnya. Kalau yang anak yang gede-gede malah buang aja. Nah itu salah satu yang mungkin ya salah satu yang harus saya lakukan karena plastik itu bla 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 lah, ya udah tahu ya nggak bisa gini ya, caranya gimana untuk salah satu sedikit memberikan agar bumi ini terpelihara. Itu aja. Terima kasih Bu Nat. Mengalami kesulitan enggak Bu Nat?
Ya, terima kasih Bu Nat. Ada lagi yang lain? Mungkin mengalami kesulitan gitu ya. Dan bisa ceritakan kesulitannya apa? Makasih. Kalau saya berkaitan dengan usaha kami ya. Jadi usaha kami itu kerajinan tangan. Nah di situ banyak orang yang suka bertanya, apa sanggup gitu menghadapi bisnis ini gitu, apa prospek gitu ya. Nah, tapi saya melihat ini adalah karya campur tangan Tuhan terhadap kami. Dan memang kami diminta diterjunkan untuk hal yang tersebut ya. Jadi kami berhadapan dengan para pengrajin di pelosok-pelosok yang mungkin juga berbeda, mereka sahabat kita gitu ya. Kulturnya juga berbeda. Nah, saya mencoba untuk menjadikan itu sebagai keluarga juga gitu. Yudian suka marah sama saya. Kok kan kalau bisnis tuh misalnya sama vendor atau supplier, kan harusnya mereka yang memberi kita atau bagaimana lah gitu ya. Kalau saya tidak, saya menjadikan mereka itu adalah seperti keluarga. Jadi nggak cuma sekedar cari keuntungan atau profit selesai gitu ya, tapi membangun suatu tatanan yang bisa seperti keluarga sendiri gitu. Kalau saya ketemu mereka, saya bawain oleh-oleh gitu ya. Jadi mau membangun suatu kedekatan yang lebih lagi. Jadi itu saya rasakan dan itu imbasnya di saat susah, di saat mesti seperti pandemi atau kekurangan bahan baku atau kena misalnya yang lalu pernah di Lombok itu kita tergeser oleh order dari tas-tas yang brand itu. Jadi satu tas itu dihargai 50.000. Kalau buat alas piring cuma dihargai 10.000. Jadi semua nggak ada yang mau kerja itu alas piring. Semuanya mau carinya tas itu. Nah di situ saya lihat mereka tuh juga membantu kami gitu. Kesusahan kami seperti apa, mereka mau bantu gitu. Jadi saya rasakan bahwa kita bangun itu kekeluargaan. Walaupun kita beda agama, beda budaya gitu ya. Tapi kita merasakan kayak kemarin waktu saya ke Lombok juga ada sukacita di situ. Kita tuh bukan sekedar ayo kamu buat ini, selesai ini harus apa-apa gitu ya, kualitas begini. Tidak, tapi di sisi situ ada saya dikenalkan dengan banyak pengrajin. Mereka tuh sepertinya percaya kepada kami gitu. Ayo kami mau support ibu gitu ya. Untuk menyelesaikan semua order-order gitu. Itu yang saya rasakan Tuhan bekerja di situ. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka untuk sharingnya yang terkait juga dengan bisnis usahanya ya. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang lain? Apakah kita mengalami kesulitan gitu untuk melakukan tugas ini? Silakan Pak Ayu. Penata layanan ciptaan Tuhan, pengalaman saya, waktu anak saya dirawat di ICU. Dan secara ilmu medis, kedokteran, tim dokter menyatakan sudah give up, sudah angkat tangan. Saya tanya, apakah ada obat yang mujarab saat ini yang saya butuhkan? Ada Bapak. Rumah sakit akan buka PO hari ini, tapi obat itu akan datang 6 bulan lagi. Oh, dokter, saya tidak memerlukan jawaban itu. Saya butuhnya now, sekarang.
waktu case anak saya dirawat. Kembali lagi, waktu kita dipakai sebagai penata layanan ciptaan-ciptaan Tuhan, salah satunya dokter ahli yang notabene itu yang kita tidak ragukan secara disiplin ilmu. Tapi kita tidak ada maksud-maksud menyindir dokter ya. Tapi saat itu menjelang kritis dan malam itu sempat flat di monitor yang artinya apa, bisa dijawab sendiri. Kalau monitor flat, detak jantung baru flat lurus, itu apa jawabnya? Jawab mungkin banyak orang yang sudah mengerti. Tapi di saat itulah Tuhan memakai saya. Setelah case itu lewat, terus saya secara pribadi ngomong sama dokter. Dokter, ini udah pukul 1 dini hari. Dokter sebentar lagi pulang ke rumah dokter. Boleh nggak saya minta tolong secara pribadi? Bapak minta tolong apa? Bolehkah dokter setiba dokter di rumah dokter, rumah tinggal, dokter panjatkan doa untuk kemurahan kasih Bapa dari surga. Ya semua yang terbaik yang akan terjadi untuk anak saya. Dan sekedar kesaksian anak itu sekarang udah dewasa, udah mulai kuliah. Nggak umum badannya itu sehat luar biasa. Itu aja. Itu tapi saya dalam hal ini merasa terpakai untuk minta tolong ke dokter, tapi bukan memang maksudnya disiplin ilmunya ya. Dari sisi lainnya, dari kepribadian si dokter. Emangnya lu siapa? Gitu kan, nyuruh-nyuruh saya gitu kan. Kamu kan cuman pasien biasa gitu kan. Nah dari situlah saya merasa, oh ini ada campur tangan Tuhan, sehingga saya bisa melontarkan kata-kata tersebut. Dokter bisa nggak tolong saya tengah malam ini dokter berdoa setelah di rumah gitu. Itu salah satu yang mungkin saya bisa sharing, tapi ini benar pengalaman, bukan saya mengada-ngada, tapi saya memang laluin hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayub. Kalau masih ada satu lagi, oke, satu, kemudian kita bisa lanjut ke sharing berikutnya. Tidak ada? Baik. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah Bapak Ibu tadi di awal ya saya tanyakan pernah mengalami benar yang kita anggap benar-benar ini tadi titik terendah. Tapi mungkin juga tidak harus titik terendah ya. Tapi di mana kita merasakan ketika kita mengalami penderitaan, persoalan, kesulitan, atau beban, atau apapun juga, dan kita merasa sendiri. Kita merasa menanggungnya seorang diri. Pernah nggak mengalami hal itu? Kalau nggak keberatan boleh di-sharing. Bahkan kita merasakan bukan, bisa juga kita merasakan nih, kita ditinggalkan dengan penderitaan, dengan kesulitan, pengalaman hidup yang pahit itu, kita justru ditinggal. Tadinya tuh banyak teman yang mendekat ke kita, tapi kemudian sekarang teman-temannya malah meninggalkan kita. Dan bukan hanya teman-teman yang meninggalkan kita juga merasakan seolah-olah Tuhan juga meninggalkan kita, seolah-olah ya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Menanggung semuanya sendirian. Bahkan kita merasa nggak dibantu juga oleh Tuhan. Ada yang mau sharing? Silakan. Bingung? Baiklah, saya tambahkan. Tapi kemudian ketika kita menjalaninya sendirian, sebelum tapi deh saya tanya dulu, gimana rasanya dulu? Rasanya ketika kita harus menanggung sendirian. Menanggung beban itu sendirian. Menanggung penderitaan itu sendirian. Atau ketika kita, bisa juga kita dikucilkan ya. Dikucilkan, kita menanggung juga sendirian. Bagaimana perasaan kita? Satu. Silakan, Bu Lydia. Ya, saya sharing sedikit. Jadi memang secara manusia kalau mengalami pressure gitu ya, mengalami tekanan, saya mengalami dalam pekerjaan gitu ya. Jadi di dalam pekerjaan saya melihat sesuatu yang kalau bukan
orang Kristen, dia nggak susah rasanya untuk mengambil tindakan ketika diperlakukan di bawah tekanan gitu ya. Tapi karena saya orang Kristen, saya nggak bisa mengambil jalur itu gitu ya. Misalnya protes atau misalnya komplain gitu kepada atasan. Terus dan secara manusia itu down gitu ya, down. Nggak pengen apa-apa, nanti kalau lagi ngapain inget lagi itu ya, jadi nggak selesai memang masalahnya, pressure-nya tetap ada dan masih harus bekerja tiap hari dengan pressure seperti itu. Gitu. Merasa nggak dihargai, merasa orang lain yang tidak, menurut saya ya, tidak bekerja sekeras saya, itu dapat yang tidak sesuai, yang jauh lebih besar gitu misalnya ya. Saya nggak bilang masalah uang ya, tetapi dia bisa santai, nggak ada pressure dan sebagainya. Merasa sendirian sih. Karena sebagai orang Kristen saya nggak bisa share ini kepada orang lain gitu. Dan kepada pasangan saya pun saya nggak ingin membebani dia gitu. Jadi ya betul merasa sendirian. Terus Tuhan mengingatkan cerita Yusuf ketika dia di penjara. Terus dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru makanan itu toh. Terus dia bilang sama juru minuman itu, kalau kamu sudah keluar, kalau Allah sudah meninggikan kamu, ingatlah aku. Sebab aku ini di sini, aku tidak melakukan kesalahan. Tapi apa yang terjadi? Juru minuman itu lupa. And he forget for 2 years. Dan si Yusuf itu, dia berharap dia diperjuangkan, enggak. Dia ada di penjara itu. Itu bicara terus pada saya. Bahwa saya tidak bisa mengandalkan manusia, saya tidak bisa mengandalkan siapapun. Saya mengandalkan Tuhan. Terus saya ingat, bersamaan dengan itu, ingat dengan cerita penjahat di samping Yesus. Ya. Dia sama-sama, kata-katanya kurang lebih sama. Ingatlah aku. Ingatlah aku kalau kamu ini dalam kemuliaan. Dan Tuhan bilang, hari ini juga kamu ada dalam Firdaus bersama aku. Jadi, tergantung siapa yang mau kita andalkan, manusia atau Tuhan. Ya memang mungkin itu nggak persis pengertiannya, tapi buat saya bicara buat saya bahwa Tuhan yang akan memperjuangkan kamu, bukan orang. Dan kamu nggak perlu mengandalkan orang, nggak perlu minta belas kasihan orang dan sebagainya. Terus, tapi ya nggak langsung sih Bu, ya nggak langsung keadaan jadi berbalik gitu ya. Tapi sekarang saya melihat keadaan itu berbalik, nggak sampai sebulan. Saya nggak ngomong apa-apa, saya dan sebagainya. Keadaan berbalik dan nggak kepikir sama sekali. Saya ini kan usianya udah usia di atas pensiun kan. Tapi saya diangkat sebagai diangkat dalam satu posisi yang sebetulnya pakai pegawai negeri ya nggak bisa. Kayak gitu. Tapi karena ada program khusus dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi sampai saya waktu ditanya gitu, Ibu bersedia untuk sebagai ini? Masa saya bisa Pak, Bu? Saya kan sudah lewat usia pensiun gitu. Jadi saya mengaminkan perjalanan iman saya bersama ketika dalam pergumulan itu bersama Tuhan bahwa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Manusia bisa lupa. Ya mungkin juru minuman itu enggak sengaja ya lupanya ya. Dia urusannya banyak gitu ya, terus dia lupa. Tapi orang yang nitip itu ya berharap gitu dia diingat. Gitu. Nah, tapi dia lupa selama 2 tahun. Jadi itu yang saya alami, mudah-mudahan jadi berkat. Terima kasih Bu Lydia. Bapak Ibu, kata yang menarik. Dilupakan. Dilupakan oleh teman, dilupakan oleh orang yang kita anggap sebagai sahabat. Pernahkah kita mengalami hal itu sehingga kita sudah menaruh juga harapan sama dia? Bahwa dengan adanya dia, aku yakin aku akan ditolong. Aku akan mampu, karena aku tahu aku gak sendirian. Dilalah, dia malah pergi meninggalkan kita atau menolak kita atau memalingkan wajahnya dari kita
dan dia melupakan kita. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami sehingga kita merasa inilah saya sendirian sekarang. Harus menjalaninya, saya harus menanggungnya sendirian. Dalam perjalanan iman kita pernah mengalami itu. Mungkin ada lagi, silakan satu. Kalau ada yang mau sharing, monggo. Gak apa-apa yang sudah sharing lagi gak apa-apa, sebab topiknya beda. Silakan Bapak Ibu. Yuli mau bagiin pengalaman di kerjaan juga sehubungan dengan teman yang meninggalkan. Yuli punya teman yang memang dekat dan banyak membantu di pekerjaan, khususnya dalam hal hubungan ke luar negeri. Yuli operasional di perusahaan, jadi hampir 100% Yuli memikul beban perusahaan dari keuangan, operasional untuk penjualan, pengiriman barang, untuk ketersediaan barang, order semua. Ada satu teman yang keponakan bos Yuli yang dia lebih punya kapasitas dalam bahasa Inggris, jadi hubungannya lebih ke luar negeri. Jadi banyak bantu Yuli gitu. Yuli banyak kasih instruksi-instruksi dan dia jalanin gitu. Terasanya lebih gampang gitu. Yuli banyak ngandelin dia. Jadi lebih mempermudah sebenarnya. Tapi belakangan apa yang selama ini Yuli pikir aman, enak gitu, ternyata akhirnya berubah gitu. Dia berhenti dan pindah pekerjaan dengan akhirnya keluar gitu unek-unek bahwa dia kecewa dengan keluarga omnya, om tantenya, dengan nasib perusahaan yang tanpa regenerasi, terus dia takut nanti kalau sampai omnya nggak ada dia akan kerja gimana, karena memang dari dulu dia lebih banyak ke entertain gitu, lebih senang-senang dan Yuli yang banyak memikul beban sebenarnya gitu, tapi Yuli merasa dipermudah untuk hubungan ke luar negeri karena keterbatasan Yuli dalam bahasa Inggris sangat-sangat gitu. Jadi waktu dia tinggalin itu dengan satu beban, Yuli harus bisa komunikasi email, telepon, yang paling banyak email ke luar negeri, dan Yuli merasa dia tuh memberikan menganggap remeh sebenarnya gitu. Mungkin Yuli nggak akan mampu gitu. Jadi karena selama ini Yuli nggak pernah lakukan itu gitu. Dia yang banyak selama 15 tahun ini dia yang selalu gitu entertain orang bulenya, supplier kita dan hubungan ke luar negeri gitu. Ada satu ketakutan gitu waktu proses itu. Jadi Yuli merasa nggak bisa tidur, terus kebangun bingung gitu, Tuhan ini gimana gitu. Yuli bisa segala hal gitu, Yuli bisa hadapin orang, Yuli bisa urus yang lain gitu, tapi untuk komunikasi ke luar negeri Yuli punya keterbatasan. Anak-anak Yuli bisa bahasa Inggris gitu, tapi Yuli tuh udah nggak punya waktu buat belajar karena waktu Yuli tuh habis gitu di pekerjaan operasional. Bahkan dari anak Yuli lahir 3 anak sampai sekarang Yuli kerja 27 tahun, satu kali pun Yuli nggak pernah anterin mereka sekolah, masuk TK, SD, nggak pernah temenin gitu. Jadi semua habis di pekerjaan gitu. Jadi itu tuh benar-benar ada satu kondisi Yuli merasa Tuhan ini gimana gitu. Kalau nanti berantakan gimana gitu. Komunikasi Yuli gimana gitu. Tapi akhirnya beberapa setelah proses gitu, akhirnya Yuli jalanin gitu, mulai komunikasi dengan email. Awalnya konyol karena yang dia tinggalin dia tuh nggak bikin statement bahwa dia mengundurkan diri dan yang akan menggantikan Yuli gitu, karena nggak ada orang lain. Yuli penanggung jawab penuh gitu, karena
akhir-akhir ini Yuli pikir kayaknya dia mengharapkan dia tuh diminta bantuannya untuk itu gitu, karena di pekerjaan yang baru dia bisa jadi double kerjaannya dengan tambahan ini gitu. Tapi Yuli nggak pernah minta bantuannya, Yuli nggak pernah tanya, semua Yuli lihat dari cek dari email-email sebelum, terus Yuli mulai komunikasi dengan cara-cara yang memang udah pernah dia lakukan dan Yuli ikutin gitu, dengan penambahan dari apa yang jadi pengalaman Yuli selama ini gitu. Dan akhirnya proses nggak bisa tidur, proses ketakutan, proses kecewa, sakit hati, marah gitu, sampai Yuli minta Tuhan kasih hati yang mengampuni gitu supaya Yuli bisa menerima apapun gitu yang dia udah lakukan ke kantor, terutama ke keluarganya, om tantenya, dan terutama ke Yuli. Yuli bisa menghilangkan itu gitu, jadi ngilangin perasaan nggak enak itu gitu, dan akhirnya Tuhan pulihkan juga dengan proses itu, dan Yuli bisa sekarang malah akhirnya Yuli kursus Inggris dengan segala resiko, dengan segala waktu dan ini jadi ketakutan waktu yang harus kita yang terbatas, akhirnya ya belajar gitu, dan itu Yuli lihat proses Tuhan gitu untuk hidup Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Ketika kita sendiri, ingatlah kisah penciptaan, bahwa Allah menciptakan manusia tidak sendirian sebagai makhluk sosial. Dia akan menghadirkan seorang yang dikatakan sebagai penolong sepadan. Nah, kita tidak tahu dalam situasi keadaan yang bagaimana kita akan bertemu dengan orang tersebut. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah kita itu tidak akan membiarkan kita sendirian. Ini yang sudah kita dengarkan cerita. Sekalipun kita dilupakan, sekalipun kita ditinggalkan, mungkin juga kita ditolak atau kita dibuang. Tetapi kita percaya bahwa akan ada penolong dalam tanda kutip yang sepadan, yang Tuhan hadirkan, Tuhan kirim untuk menolong kita sehingga kita tidak sendirian. Satu lagi kalau ada yang mau sharing? Erni? Atau Tanti? Silakan. Kalau ada satu lagi, terus kita bisa masuk ke sharing ketiga. Oh, Bu Tria. Mau sharing? Ya, kalau tidak ada, baik, kita lanjut ke sharing yang ketiga, yaitu sharing yang topik yang kaitannya dengan Pendeta Novita. Kisah tentang bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tadi udah disebutnya di awal ya, Allah memberikan hukuman tapi juga Allah memberikan anugerahnya. Pertanyaannya sekarang buat kita sendiri untuk refleksi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau ngomong-ngomong soal dosa, ngomong-ngomong soal kesalahan, ngomong-ngomong soal kejahatan, pernahkah kita mengalami hal itu? Kita jatuh dalam dosa, atau kita berbuat jahat, atau kita berbuat kesalahan yang menurut kita tuh tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak patut kita lakukan. Wah, ini di sini nggak ada yang pernah melakukan kesalahan ya, pada baik-baik semua. Nggak pernah. Ya. Yang di online ada yang mau tanya? Yang online? Atau sharing? Bukan tanya deh, sharing, waktunya sharing. Jangan bertanya, tapi sharing. Ada? Harus dicek dulu ya.
chatting mungkin. Oh ya, saya mau cerita waktu saya kan dulu saya pernah kerja di bank kan. Waktu itu saya kerja di Bank Bali yang waktu itu cukup terkenal lah. Nasabahnya banyak gitu kan. Dan waktu itu saya cabangnya di Tamrin di pusat kota. Jadi di pusat kota, jadi nasabahnya banyak dari kantor-kantor itu banyak. Jadi waktu itu saya kan di customer service, ngantri itu kalau apalagi kalau gajian kan banyak gitu. Terus kadang-kadang saya judesnya tunggu dong sebentar ya. Kadang-kadang orang kan nggak sabaran gitu. Terus terus ada yang bilang ke teman saya, itu si Natalia jutek katanya gitu kan. Mungkin saya judes waktu itu, emang bener judes kali karena saya rame banget jadi saya jutek. Nah yang saya mau ceritakan setelah saya nggak kerja lagi di bank kan saya jadi nasabah dong ke bank. Saya dijutekin jadi saya inget, oh iya ya gue dulu pernah diginiin. Jadi pernah mengalami dan dialami gitu loh Bu, itu yang saya ceritakan. Jadi itu apakah dimaknai sebagai hukuman? Pernahkah kita mengalami, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita melakukan sesuatu yang jahat, kemudian kita mengalami suatu peristiwa yang dimaknai sebagai sebuah hukuman. Bahwa ternyata ini hukuman dari Tuhan nih. Misalnya kita merasakan seperti itu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Atau kayaknya ini hukuman dari Tuhan deh. Tadi Bu Natali udah kasih contoh. Ketika dia waktu dia masih kerja di bank, dia yang jutek. Tapi ketika dia sudah jadi nasabah, dia dijutek. Silakan Bapak Ibu. Yang di Zoom ya? Online, silakan kalau mau sharing lewat chat, boleh. Nanti akan dibacakan oleh Penatua Nani. Enggak ada. Bapak Ibu, ada? Loh, enggak apa-apa. Artinya ketika kita melakukan satu kesalahan, kejahatan atau dosa, lalu kita mengalami suatu peristiwa tertentu, lalu kita maknai, waduh jangan-jangan nih, ini adalah hukuman nih buat kita. Terima kasih, cuman ini mengenang dan pernah saya alami. Ya itu udah cukup lama. Jadi kasusnya tuh begini, kalau saya bilang kasus karena gini, memang saya macarin adik kelas, kembali ke masa masih lajang ya, maaf ini cuman ini saya alamin benar. Jadi saya hubungan 4 tahun setengah, saya udah tinggal di rumah dia di kota S. Dan waktu itu yang meminta saya tinggal di rumah dia itu adalah kedua orang tua mereka. Yang saya sesalkan waktu itu gini, setiap hari Minggu saya datang beribadah ke gedung gereja di kota S tersebut. Saya lakukan setiap minggu. Boleh dinyatakan saya nggak pernah absen. Tapi yang bersangkutan diajak belum pernah mau. Sampai suatu ketika saya kena, ya saya termasuk mungkin ini suatu hukuman kali ya. Saya begini, tiba-tiba setelah saya wisuda S1 saya, itu ada cowok yang ngapelin lebih muda dari saya, dan membuat saya jatuh. Jatuh itu maksudnya begini, yang dinamakan orang stres itu bisa meninggal, ya. Karena saya mengalami hal itu, kejadiannya waktu itu. Waktu saya dibawa ke dokter karena kejang satu badan, dokter bilang, kalau kamu nggak mau cerita persoalan kamu apa, dengan posisi kejang seperti robot, saya berusaha untuk cerita ke dokter laki-laki dan dokter yang perempuan, dokter angkatan laut itu ya semacam menginterogasi yang cewek, barulah istilahnya agak ini. Nah itulah saya ngalamin itu, saya akhirnya karena angkat kaki, saya kos sendirian di kota S tersebut, itu benar-benar terpukul saya. Karena kerjaan saya juga di
porak-porandakan sama tuh cowok. Akhirnya saya pikir, waduh, kalau dibilang, Ayub kamu nggak pernah protes sama Tuhan. Saat itulah saya protes. Tuhan, saya udah ikut ibadah, saya ikut perpuluhan, ikut semua yang Engkau tunjukkan jalan-jalan yang harus aku lalui. Tapi itu kejadian luar biasa sakitnya. Karena nyatanya saya di dokter itu sebagai kenyataan ya. Saya nggak habis lari loh itu pulang kerja. Saya begitu haus. Itu yang namanya air mineral 1500 mili. Dalam keadaan itu saya dikasih minum. Itu satu botol 1500 mili. Saya habiskan saat itu juga. Tapi anehnya saya masih berasa haus. Tolong air lagi. Apakah itu yang dinamakan stres bisa mati? Kok rasanya nggak nyatu ya ke badan saya? Coba secara umum. Bolehlah nggak keadaan habis olahraga ya. Minumlah air mineral 1500 mili. Saat itu juga habisin kalau bisa. Saya mau lihat. Nah itu saya pernah lakukan. Tapi masih haus, masih nambah lagi. Itu yang namanya stres bisa meninggal kali ya. Nah tuntunan kasih Tuhan. Akhirnya saya disadarkan melalui teman. Cobalah kamu berangkat ke Jakarta. Untuk cari kehidupan yang baru. Supaya kamu bisa melupakan hal ini. Nah itulah. Akhirnya pertolongan itu terjadi dari Tuhan. Ada yang menjadi teman sepadan saya. Yang dalam artian anak saya 3 laki. Semua yang ngajarin nyetir, yang sepadan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya terima bersih. Terima bersih maksudnya itu anakmu bisa nyetir. Tinggal bikinkan SIM. Itu aja. Jadi intinya itu sepadan. Karena dia yang backup terus. Sehingga anak-anak boleh bertumbuh seperti itu. Itu yang mungkin saya sharing itu mengalami sesuatu anugerah dari Tuhan karena waktu kasus itu saya anggap wah sudah habislah, tamatlah saya. Karena saya sudah tidak punya teman perempuan sama sekali pun. Karena saya pikir cuma satu ya udah satu itu aja gitu. Jadi ya itulah akhirnya kembali lagi saya pindah ke Jakarta cari kerja. Bukan melarikan diri ya, maaf saya bukan melarikan diri. Karena masih hubungan, tapi secara kasih dalam artian ya dia sempat minum Baygon dan sempat saya nasehatin, hampir lewat juga sih saat minum Baygon. Tapi kembali lagi itulah perjalanan hidup. Apakah pernah mengalami sesuatu yang dimaknai sebagai anugerah Tuhan? Itu adalah anugerah Tuhan sehingga saya ber-KTP di DKI sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi satu di mana kita mengalami peristiwa mungkin kita sudah melakukan satu kesalahan, dosa, tapi kemudian kita mengalami satu peristiwa yang kita maknai sebagai suatu hukuman, namun kita juga mengalami suatu yang kita maknai sebagai sebuah anugerah. Silakan, Pak Sugi. Soalnya tadi sudah pegang-pegang jenggot, jadi saya pikir Halo, Ya. terima kasih atas waktunya. Sebetulnya saya agak bingung dengan apa yang dimaksud dengan dosa di sini. Dan juga masalah hukuman. Artinya begini, mungkin saya pernah melakukan atau dulu sering melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu sakit hati misalnya. Tapi apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang harus saya kerjakan. Misalnya, yang umum juga banyak orang lakukan, kalau punya anak buah yang tidak beres kerjanya, dan ditugaskan untuk kita melakukan suatu tindakan pada yang bersangkutan, mau nggak mau harus kita lakukan. Walaupun itu yang menyakiti untuk orang yang kena. Dan kalau suatu saat kita sendiri yang mengalami diberikan hukuman atas sesuatu yang pihak atasan tidak suka, apakah kita akan anggap itu sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang sudah kita lakukan? Saya bingung dalam hal ini. Terima kasih. Ya,
Nggak selalu begitu sih Pak, dan kita agak sulit juga mau mengatakan bahwa ini memaknai, tadi saya katakan memaknai artinya dari kitanya sendiri. Misalnya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu hukuman atau tidak, tapi sayanya si pribadi itu sendiri merasakan bahwa ini sebagai hukuman. Ya boleh saja kalau dia merasa seperti itu, tapi kita tidak bisa menghakimi, misalnya kalau dia tidak merasa, lalu kita, kok kamu nggak merasa sih itu sebagai hukuman, kita juga tidak bisa menghakimi dia seperti itu. Ini kita lagi sharing dengan apa yang dirasakan, yang dimaknai oleh setiap pribadi. Ketika kita melakukan, kalau tadi kan kisah dalam Kejadian, jelas itu ya. Misalnya ini melakukan satu kesalahan, langsung kelihatan hukumannya. Tapi juga dinyatakan anugerahnya. Cuman kalau sekarang ini, mungkin pertanyaannya sejelas itu enggak. Ketika kita melakukan kesalahan, apakah kita langsung misalnya langsung atau mungkin dalam proses tertentu baru kita merasakan, memaknai, oh ternyata kita mengalami hukuman nih atas kesalahan kita, atau sanksi, atau konsekuensi dari kesalahan kita. Tapi kemudian kita juga ketika kita mau bertobat, menyesali, dan kita lalu mengalami satu peristiwa yang kita maknai bahwa oh ini adalah anugerah dari Tuhan. Bahwa kita diberikan kesempatan, diberikan misalnya second chance atau apa. Ini pengalaman dari rekan-rekan, apakah ada terkait ini? Oh iya, boleh Yul. Maaf kalau bosen ya Bu, Bapak Ibu. Mungkin pengalaman Yuli waktu Yuli putuskan, udah lama sih putuskan pisah. Yuli divorce, Yuli tahu ini salah gitu. Tapi waktu itu mungkin karena kondisi gitu. Dan nggak bisa dihindarkan. Dan setelah itu Yuli harus hidup dengan 3 anak yang masih kecil-kecil dari sampai yang terakhir tuh 3 tahun gitu. Jadi Yuli biayain mereka full, Yuli kasih perhatian, Yuli kerja untuk mereka full gitu. Jadi Yuli tahu ini salah gitu. Setelah itu memang secara sadar Yuli tahu perceraian itu tidak boleh dan Tuhan tidak menghendaki gitu. Tapi ada alasan pribadi yang Yuli juga bisa jelaskan itu sama Tuhan, dan Yuli pertanggungjawabkan itu sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya Yuli putuskan untuk keluar gitu dari zona itu. Dan setelah itu Yuli membesarkan 3 anak sendiri. Yuli pertaruhkan hidup Yuli untuk mereka sampai detik ini gitu. Dan Yuli anggap itu sebagai mungkin kalau dibilang hukuman ya hukuman, karena Yuli harus kerja keras gitu, karena mereka nggak dapat support sama sekali gitu dari orang dari papanya gitu, dari papinya. Tapi Yuli nggak pernah mengeluh gitu, Yuli nggak pernah minta, dan Yuli nggak pernah minta ini kan tanggung jawab berdua gitu, enggak. Jadi itu Yuli anggap sebagai satu hukuman, komitmen yang Yuli akhirnya pegang sampai saat ini gitu. Dan di sela dalam kondisi itu Yuli punya semangat yang lebih justru gitu dalam membesarkan 3 anak ini. Yuli jadi lebih semangat untuk kerja buat mereka, sampai akhirnya Yuli punya usaha sendiri di samping Yuli kerja gitu. Yuli bisa biayain mereka, Yuli bisa sekolahin mereka dengan baik, mereka bisa hidup layak, Yuli bisa bantu orang tua, keluarga Yuli, adik-adik Yuli gitu. Jadi mungkin itu pengalaman yang seperti yang Ibu Tea bilang. Ya, terima kasih Bu Yuli. Kita langsung ke sharing yang terakhir karena jam sudah hendak menunjukkan ke angka 9. Yaitu bagian yang terakhir, yaitu Allah yang memilih, Allah yang memanggil, dan Allah yang mengutus pada keluarga yang terpilih. Topik dari Ibu Novita. Bapak Ibu, kita sebagai umat yang telah dipilih, dipanggil keluar dalam arti gereja, dan diutus ke dalam dunia,
apakah kita juga merasakan, kitanya sendiri merasakan nggak bahwa kita ini adalah orang pilihan Allah? Kita adalah orang yang dipanggil oleh Allah secara khusus. Kita diutus juga oleh Allah ke dalam dunia. Untuk apa? Seperti tadi di awal dikatakan, yaitu untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Baik di keluarga, di pekerjaan, di gereja, atau di tengah-tengah dunia di mana kita ditempatkan. Atau kita ya rasanya biasa-biasa aja sih, nggak berasa seperti orang yang dipilih. Kita juga nggak berasa seperti orang yang dipanggil atau diutus. Oh mungkin kalau yang diutus tuh seperti pendeta Stira, pendeta Novita, nah iyalah diutus untuk ke dalam dunia, untuk bersaksi dan lain sebagainya. Kita sih enggak. Atau malah mereka diutus untuk ke kita gitu. Untuk memberkati kita. Kemudian, apakah kita mengalami kesulitan untuk melakukan tugas panggilan kita ketika Allah mengutus? Pak Brian udah senyum-senyum. Kita pernah mengalami bahwa ini kok kayaknya sulit untuk melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Untuk menjadi berkat. Tugas kita untuk mewariskan juga, mengajarkan kepada anak, mantu, cucu kita. Baik tentang Allah maupun keberadaan kita sebagai orang-orang yang dipilih, yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Kalau nggak ada saya ya. Oh iya. Oh, iya. Saya Langsung dari Oikmas. saya Oikmas. Jadi mungkin dipanggil kecil-kecilan ya saya ya, bukan yang kayak pendeta gitu ya. Jadi saya itu nggak tahu ya kenapa dari muda saya itu selalu apa ya, melihat orang miskin itu menjadi sedih gitu. Itu jadi itu mengapa saya ke Oikmas tuh. Jadi dari muda itu saya naik motor gitu ya, ada orang miskin di pinggir jalan. Itu kok rasanya kok nggak bisa kayak saya makan gitu. Padahal saya nggak kaya juga ya, cuman kok rasanya sedih gitu. Nah, waktu saya sekolah di Amerika tuh saya inget tuh, itu saya tuh nggak hilang gitu. Ada homeless ya, bangun apa untuk homeless. Itu saya kepengen bangun. Jadi saya ikut jadi tukang. Saya sendiri juga bingung kok saya kok jadi begini gitu. Saya ikut manjat-manjat gitu ya. Tujuannya untuk bikin homeless. Jadi saya pulang dari Amerika tuh promo itu Katolik ya. MT Tom namanya. Itu sampai dia itu bikin spesial, suratnya saya simpan. Itu menurut saya adalah apa ya? Semacam penguat gitu ya. Untuk saya terus berkarya gitu. Karena Romonya tuh nulis kayak begini ya, kayak walaupun kamu sebentar gitu ya, di Amerika saya 2 tahunan ya, kamu kok apa sudah jadi berkat gitu. Nah itu yang apa ya, ada teman-teman saya yang ngasih saya daun, ngasih apa gitu, teman-teman yang sebetulnya saya nggak kenal. Karena kerjanya itu kerja kelompok, membangun rumah untuk homeless gitu. Nah itu yang menguatkan saya untuk terus berkarya gitu ya. Jadi itu mungkin pengalaman saya yang cukup membuat saya tersentuh gitu. Jadi itu mungkin sampai sekarang. Terima kasih Bu Eni. Ada rekan-rekan? Silakan.
Dan sana ya.
Terima kasih Pak Sinki. Jadi Pak Sinki mengingatkan kita tentang kita sebagai orang yang dipilih, dipanggil, dan diutus. Jadi makanya tadi ditanyain, kita merasa enggak sih kita ini orang pilihan, kita orang yang dipilih, atau kita enggak merasa orang yang dipilih? Semoga saja. Tidak juga memenuhi, silakan yang merasa angkat tangan, yang tidak merasa tidak usah angkat tangan, tidak juga. Tetapi marilah kita, saya mengajak, marilah kita menyadari dan meyakinkan di dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah. Tapi kita juga diutus oleh Allah. Dan salah satunya adalah seperti usulan dari Pak Sinki adalah bagaimana kita mau melakukan semua upaya itu secara optimal. Sehingga kita bisa memfasilitasi setiap orang-orang pilihan ini untuk melakukan tugasnya, yaitu menjadi berkat. Kita tidak bisa menjadi berkat kalau kita hanya sekedarnya aja atau ala kadarnya aja. Tapi kita mau memberikan optimal sehingga berkatnya pun dapat diberikan juga secara optimal. Karena Tuhan juga memberikannya secara optimal. Secara serius, bukan ala kadarnya juga. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Dan yang terakhir adalah kita mau berkomitmen yang kita sudah mengenal dan mengalami Allah seperti yang disaksikan dalam kitab Kejadian melalui 3 topik yang bulan Mei, Juni, dan Juli. Kita juga mengalami bagaimana Allah menolong kita, telah menolong kita, dan kita terpanggil untuk menghadirkan pertolongan Allah itu kepada sesama kita, mulai dari keluarga kita, rekan-rekan kita di dalam jemaat kita di sini, GKI Gading Indah, tempat kantor, tempat kita bekerja, atau tempat dimanapun juga kita berada. Sehingga benar-benar kita bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya, pengalaman tadi di dalam perjalanan imannya tentang kehadiran Allah dan pandangan kita tentang Allah sendiri bagaimana dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Penatua Eni. Ya, terima kasih atas semua sharingnya yang luar biasa ya, menguatkan kita semua. Dan mudah-mudahan kita pulang nanti sebelum tidur kita bisa memiliki suatu hal yang kita bawa pulang gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata kita tidak sendirian mengalami kesulitan dan kita terus berpegang kepada apa yang kita imani, yaitu Allah yang menyertai kita dalam setiap kesulitan kita. Jadi kita menyanyikan pujian dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku, karena kita sudah mendengarkan banyak firman dan kesaksian sharing yang luar biasa ya, yang menguatkan kita. Silakan Bu Estri. Teguh
terima kasih atas kehadirannya. Jadi tangan kita akan dipegang Tuhan, kita akan berada dalam sukacita, damai, dan malam ini kita akan mengakhiri PA, pendalaman iman, dan kita ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Mungkin ada pengumuman dari panitia, silakan. Terima kasih masukannya, terutama untuk Pak Singki. Nanti kita akan terus memperbaiki agar PA kita tetap eksis ya Pak ya. Karena mau kasih catatan sedikit, karena kalau kita WA, terutama WA di grup, takutnya ketimpa-timpa, makanya seringkali kita WA 1 hari atau 2 hari sebelumnya biar ingat gitu ya. Tapi ya nanti masukan akan terus kita perbaiki. Dan untuk ke depan kita akan di minggu pertama setiap hari Kamis di sini, bulan depan tuh Pak Roni. Ya, dengan temanya sorry saya lupa, mesti dicatatkan. Terus semoga kita yang hadir saat ini tetap hadir Pak Brian, datang lagi. Ya, kita akan tutup dalam doa, minta Ibu Novita. Siapa berdoa? Silakan Bu, mic-nya bisa dikasih ke Bu Novita. Nah, satu kita mau mendoakan untuk itu ya Bu, Pak Edi ya Pak, Ibunya Pak Edi, dan ada lagi teman-teman yang mau ingin didoakan ya untuk kita semua ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami bersama merenungkan tentang kehadiran-Mu dengan pertolongan-Mu yang penuh kuasa di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih untuk setiap sharing yang telah kami dengarkan satu dengan yang lain, dan dari apa yang Bu Tea telah juga bagikan dan renungkan buat kami bersama-sama di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai Bu Tea menjadi kesaksian dan berkat di dalam kehidupan yang jalani di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan bersama di tengah gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai kegiatan PA selanjutnya, biarlah kiranya semua bisa berjalan dengan baik, kami bisa kembali belajar bersama-sama tentang apa yang Engkau mau singkapkan bagi kami di dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk setiap kami ketika kami akan pulang dari tempat ini, biarlah kami berada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah ada kesehatan dan kekuatan serta energi yang cukup yang kami peroleh untuk melanjutkan kehidupan kami di malam ini, maupun juga dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari ke depan. Kami teringat untuk Pak Edi Wiganda di dalam kondisi kesehatan yang ia alami, biar jamahan Tuhan ada bersamanya, Tuhan pulihkan ia dari semua masa-masa operasi yang telah berlalu, dan dalam semua latihan maupun juga dalam semua terapi, dengan semua obat-obatan, dengan semua waktu istirahat yang ia miliki, biarlah semuanya mendatangkan kekuatan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk keluarga dari Pak Edi, biarlah kiranya dapat terus memberikan dukungan dan semangat, serta juga dapat terus merawat Pak Edi dengan kesabaran, dengan hikmat, dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan bahkan Engkau menjawab setiap doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.